Merasakan vitalitas yang mengalir dengan cepat di dalam tubuh, kejahatan pada sepasang mata ular Changli telah lama digantikan oleh rasa takut. Dia tidak bisa memikirkannya. Kali ini, dia benar-benar bertemu dengan pria yang kejam. Siapa yang mengira bahwa surga abadi akan mampu mengalahkan satu musuh tiga dan membunuh mereka sepenuhnya? Dan mulut pemuda itu sedikit mengait, dan gumaman lembut terdengar di telinganya membuat Changli merasa kedinginan dan gemetar. Sebenarnya, kamu bisa memaafkanku harta. Tapi kenapa kamu begitu tidak menghormati sisa-sisa para pahlawan itu? Rasa dingin di antara kata-kata itu membuat murid ular Changli bengkak, dan dia tidak bisa mempercayai kata-kata pihak lain. Kamu, bocah ini, apakah itu ras orang-orang yang berkedok kejahatan? Namun, Qin Yichen dengan dingin tersenyum, hanya kelengkungan sudut mulutnya, membuat Changli seperti gua, penuh dengan gemetar. Aku akan memberitahumu rahasia terakhir. Sebenarnya, kerabatmu dibunuh olehku, mengerti? Bentuknya sering gemetar, biru gelap di mulutnya berlanjut dengan aliran darah berbisa, dan dia tiba-tiba teringat bahwa salah satu anggota klannya telah meninggal, warisan dari penghancuran diri yang tiba-tiba. Dan pemuda di depan mengatakannya, itu bukan kebetulan, tapi yang pertama sengaja melakukannya. Lampu pompa Changli ketakutan. Tidak sulit baginya untuk membayangkan identitas seperti apa yang dapat dia mobilisasi dari ras naga sejati selama 10.000 tahun. Changli menginginkan raungan dan penyesalan. Tapi sayang sekali dengan cahaya dingin pedang harimau putih mengalir di hatinya. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke telapak tangan Qin Yichen. Dimakamkan di sini selamanya, pertempuran ini dianggap sebagai ujian Qin Yichen sendiri. Bagaimanapun, meskipun pertempuran pertama dengan Dewa Iblis Roga, kemenangan dan kekalahan pertempuran itu tidak bergantung pada ranah dan cara biasa. Tentu saja, jika kata-kata ini diteruskan ke semua ras, saya khawatir banyak orang jenius akan terkejut. Jika Anda memiliki pisau uji kecil Heaven Immortal, Anda akan membunuh beberapa Golden Immortal. Ini adalah 4 kami. Apakah ada kesalahpahaman tentang kata itu? Namun, Qin Yichen dan Hong Lian sangat tenang. Yang terakhir bahkan mengatakan bahwa jika mereka tidak dapat melintasi perbatasan untuk membunuh Dewa Emas dari 3 ras, maka Anda dapat sepenuhnya membubarkan darah naga itu sendiri. Dan ini, bagi Qin Yichen, hanyalah permulaan. Atau mungkin puncak gunung es. Itu semua adalah kemarahan True Dragon. Terlepas dari ini, apa yang paling dipedulikan Qin Yichen, pria bernama Changli ini, kekayaan bersihnya cukup kaya. Setelah memanen rampasan perang 3 orang, Qin Yichen tidak tinggal, dan pergi ke arah yang berlawanan. Di Star Domain ini, dia secara acak menemukan gurun dan mulai berkultivasi. Setelah melihat luasnya 10.000 keluarga, Qin Yichen sekali lagi menyadari pentingnya kekuatan, terutama baginya, Golden Immortal, lebih dari tujuannya. Jauh dari kualifikasi untuk membuat True Dragon hidup kembali. Selain Qin Yichen sendiri, Ziyun dibebaskan. Yang terakhir sudah lama berharap untuk bertarung dengan tuannya lagi. Namun, musuh yang dihadapinya sekarang membuatnya merasakan tekanan besar. Tekanan-tekanan ini, di bawah budidaya esensi darah dan kristal peri Qin Yichen yang tidak tergoyahkan, akan segera menjadi kekuatan pendorong, dan juga akan digunakan untuk membuat chip kemajuan pesat Ziyun. Selama periode kultivasi retret Qin Yichen, bagian dunia ini tidak tenang. Bahkan ketika hanya ada satu pesan yang tidak ditelusuri dari sebaran bunga 9 warna, intensitas pencarian dan pengiriman semua pembangkit tenaga listrik kelompok etnis, bahkan lebih gila. Terlepas dari ini adalah sebuah episode, yaitu, setelah beberapa hari, keluarga ular biru tua di cabang Star Domain ini, masih tidak sabar menunggu beberapa orang untuk kembali. Setelah menggunakan banyak metode komunikasi, dan bahkan mencari di sepanjang arah reruntuhan beberapa orang di Changli, keluarga ular biru gelap menyadari bahwa 5 dewa emas dari keluarga mereka sendiri, semuanya, mati. Berita seperti itu, untuk cabang di sini, tidak bisa dianggap sepele, bahkan cukup untuk melewati Hui. Pengendali bercabang di sini, yang merupakan ular biru tua dan dunia lama patriark, bisa digambarkan sebagai menjengkelkan. Apalagi setelah menanyakan tentang ras yang memiliki hubungan baik dengan keluarga ular biru gelap mereka, Changji mengetahuinya. Changli 5 orang, kecuali 1 yang meninggal karena kecelakaan itu, dan semua orang tewas. Ini hanyalah sebuah provokasi untuk keluarga ular biru gelapnya. Meskipun, di antara 10.000 klan, dia berani menantang klan ular biru gelapnya. Tetapi yang benar-benar mengganggu orang awam adalah semua orang mati. Tetapi tidak ada jejak pembunuhnya. Pada awalnya, Changji mengira itu adalah apa yang diketahui oleh teman baik keluarganya sendiri. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk menyinggung. Tetapi dia tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Tetapi setelah 3 pertanyaan lagi, Changji menyadari bahwa, bukan pihak lain yang ingin saya katakan. Apakah benar saya tidak tahu? 5 dewa emas, terbunuh seperti ini. Bahkan tanpa mengatakan sedikit pun, pihak mana yang melakukan musuh. Setelah kemarahan Changji, saya masih merasa sangat tertekan. Saya bertanya-tanya apakah beberapa orang idiot adalah orang bodoh. Bahkan jika mereka bersekongkol dengan serangan diam-diam,
tetapi setidaknya mereka punya waktu untuk menelepon sebelum mati. Lagi pula, musuh dan ras bermusuhan dari keluarga ular biru gelap pada dasarnya adalah ras 3 kelas. Jika tidak, mereka tidak disebut musuh, tetapi secara sepihak. Kali ini, keluarga saya mendapat bunga 9 warna. Selama kita mengikuti jejak orang dewasa kali ini, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Selama ada kesempatan, tunggu penatua ini menemukan pembunuh yang sering membunuh. Harus membuatnya mati. Di aula besar cabang ular biru tua, suara dunia biasa suram, dan sepasang murid ular hijau bahkan lebih kejam. Seiring waktu, kesibukan mencari bunga 9 warna tidak ada artinya untuk mendingin, tetapi semakin intensif. Lagi pula, setiap kali Anda menemukan benua dengan tangan kosong, itu berarti ada kemungkinan lebih tinggi bahwa bunga 9 warna dapat disembunyikan di tempat lain. Terutama karena Star Domain ini tersapu oleh persepsi pembangkit tenaga dari berbagai kelompok etnis, hampir membalikkan langit dan bumi. Namun hingga saat ini, pembangkit tenaga dari berbagai kelompok etnis masih belum menemukan apapun. Ini menyebabkan semua ras, bahkan ras iblis, terdiam untuk sementara waktu. Dapat dikatakan bahwa bunga 9 warna telah bergoyang begitu lama, dan Star Domain ini telah dicari. Saya benar-benar ingin mengubah setiap inci dari seluruh domain bintang dan mencarinya secara menyeluruh. Ini tidak realistis. Bahkan jika peluang pembangkit tenaga God Realm sudah cukup, itu akan memakan waktu lama. Alhasil, mata semua suku bangsa semua jatuh di tempat yang belum digeledah itu. Domain bintang ini dulunya adalah medan perang utama. Artinya, 1000 luka robek dan 100 lubang, dan dunia beku. Di sana, belum dicari. Demikian pula, semua ras, termasuk ras iblis, sangat jelas, di mana kemungkinan bunga 9 warna terakhir terkubur, tidak kecil. Selain itu, perasaan yang paling menarik dan tak terucapkan dari semua suku bangsa adalah bahwa di reruntuhan medan perang, tidak hanya bunga 9 warna yang terkubur, ada banyak peluang yang telah terkubur selama bertahun-tahun menunggunya.